بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله, telah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama bahwa seseorang yang boleh diambil ilmunya adalah seseorang yang komitmen terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula seorang yang memiliki khasyatullah, rasa takutnya dia kepada Allah Jalla wa Ala, yang menyebabkan dia untuk tidak berkata tentang sesuatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hujjah dan burhan. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Maka para ulama itulah yang mereka senantiasa takut kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga dengan rasa takut tersebut menyebabkan mereka senantiasa berbicara dengan ilmu dan menghindari al-qawlu ala Allah bighairi ilm, berkata-kata tentang Allah dan tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang tanpa disertai dengan ilmu. Telah diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Laisa al-ilmu bi kathratir riwayah, walakin al-ilma khasyatullah." Ilmu itu bukan dengan banyak riwayat, akan tetapi ilmu yang sebenar-benarnya ilmu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Wa kafa bi khasyatin min Allah ilma, wa kafa bil iqtirar billahi jahala." Cukuplah rasa takut seorang kepada Allah Jalla wa Ala, itulah ilmu. Dan seseorang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, itulah kejahilan. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang alim rabbani adalah seorang yang senantiasa mengantarkan ilmunya kepada khasyah, rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga itu mempengaruhi amalannya, mempengaruhi ibadahnya, dan dia tidak berkata-kata tentang sesuatu di dalam agama Allah Jalla wa Ala tanpa disertai dengan ilmu. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara ciri-ciri seorang yang diambil ilmunya adalah seorang yang alim, amil, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Seseorang yang berilmu lalu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Sebab tujuan dari menuntut ilmu adalah al-amal. Sebagaimana yang dikatakan, al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tanpa disertai dengan amalan seperti pohon yang tidak ada buahnya, yang tidak ada hasilnya. Seorang ketika dia telah mengetahui bahwa sesuatu ini hukumnya wajib,
maka dia meyakini kewajibannya dan dia mengamalkannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkannya. Dan ketika dia meyakini dan mengetahui sesuatu itu haram, maka dia meyakini itu haram. Lalu kemudian dia meninggalkannya, maka ilmu tersebut akan mengantarkan dia kepada takwa Allah, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dan bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian termasuk pula di antara ciri-ciri seorang yang diambil ilmunya adalah seseorang yang jauh dari hawa nafsu. Dia menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, perbuatan bid'ah, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sehingga dia senantiasa berjalan di atas jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang mubtadi', seorang ahlul bid'ah, menyebabkan dia terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan, sehingga seorang talibul ilm tidak diperbolehkan untuk mengambil ilmunya. Nanti pada bagian yang berikutnya akan disebutkan adrar, kemudaratan dan bahaya, dampak yang sangat negatif bagi seorang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Oleh karenanya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang terpenting bagi seorang yang hendak menuntut ilmu melihat seorang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dia takut kepada Allah, dia mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan komitmen terhadap sunnah, berjalan di atas jalan para ulama salaf, dan dia selamat dari hawa nafsu. Dan jangan kita salah memahami bahwa seorang yang diambil ilmunya adalah seorang yang memiliki banyak riwayat atau dia memiliki banyak kitab. Ini bukan tanda-tanda seorang yang diambil ilmunya. Ya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Malik rahimahullah, Imam Az-Zahabi, Ibn Rajab Al-Hambali, dan yang lainnya dari para ulama, Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, menjelaskan bahwa jangan dijadikan sebagai tolak ukur banyaknya riwayat seseorang, atau banyaknya hafalan seseorang, atau banyaknya kitab seseorang, lalu itu dijadikan sebagai mi'yar, sebagai tolak ukur bahwa si fulan boleh diambil ilmunya. Sebab belum tentu seorang memiliki banyak riwayat, memiliki banyak hafalan, atau memiliki banyak kitab, lalu kemudian dia memenuhi syarat atau kriteria yang disebutkan terhadap orang-orang yang boleh diambil ilmunya. Berapa banyak dari kalangan ahlul bid'ah, mereka memiliki banyak riwayat, mereka memiliki banyak hafalan, bahkan di antara mereka yang termasuk di antara ahlul ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa kaum Khawarij mereka disebut sebagai qurra. Qurra itu di antara ciri-ciri qurra mereka yang semangat, rajin membaca Al-Quran Karim, pandai membaca Al-Quran. Dan termasuk pula di antara ciri-ciri qurra mereka yang rajin beribadah. Ya, semangat dalam beribadah. Nah, kaum Khawarij di antara ciri-ciri mereka qurra, rajin dalam beribadah, semangat dalam beribadah, namun salah jalan. Mereka tidak terlepas dari hawa nafsu. Mereka telah menyelisihi para sahabat sehingga mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dinukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, laisal ilmu bikasratir riwayah, walakinnahu nurun yaj'aluhu Allah jalla wa'ala fil qulub. Ilmu itu bukan karena banyak riwayat. Si fulan banyak memiliki riwayat, si fulan banyak memiliki guru, si fulan banyak memiliki syekh, si fulan Masya Allah, nah
punya hafalan sekian. Naam. Masya Allah fulan hafizul Quran. Masya Allah fulan hafal kutubus sittah. Masya Allah fulan hafal musnad Imam Ahmad atau yang semisalnya. Karena di antara ahlul bid'ah ketika mereka menyanjung-nyanjung gurunya biasanya berlebihan. Ketika ingin mengangkat gurunya dia mengatakan, Masya Allah si fulan ini, ya guru saya ini, syekh saya ini menghafal kutubus sittah. Padahal itu kadzib. Itu adalah kedustaan. Nah, ya, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, hafizahullah taala, beliau ketika ditanya tentang hal ini, ada seorang orang ini dipuji oleh murid-muridnya bahwa si fulan hafizal kutubus sittah, menghafal kutubus sittah. Kata Syekh Abdullah hafizahullah taala, ada kadzib. Nah, orang ini dusta. Enggak ada orang di zaman ini sekarang menghafal kutubus sittah. Nah, bahkan hafal sahih Bukhari saja dipertanyakan. Atau menghafal sahih Muslim saja dipertanyakan. Sebab kalau dikatakan hafal, ya dia harus menghafal semua dengan rijal-rijalnya, dengan perawi-perawinya. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan. Ya, bukan hanya sekedar menghafal matannya. Nah, kalau dikatakan bahwa si fulan menghafal Sahihul Bukhari atau si fulan menghafal Sahihul Muslim atau yang semisalnya, dan itu pada zaman sekarang ini bisa dikatakan adimul wujud, tidak ada. Nah, masyarakat rahimakumullah, anggap yang demikian itu benar. Namun jangan jadikan itu sebagai tolak ukur bahwa si fulan inilah yang berhak diambil ilmunya. Ya. Sebab kalau ukurannya adalah penghafal Quran, maka berapa banyak dari ahlul bid'ah yang telah menghafal Al-Quran Karim. Kalau ukurannya pandai, bagus bacaannya ketika dia membaca Al-Quran, maka berapa banyak dari kalangan ahlul bid'ah yang mereka pandai membaca Al-Quran Karim. Kalau ukurannya kepandaian mereka dalam belajar ilmu usul, dalam ilmu mustalahul hadis, dalam al-jarh wa ta'dil, maka di antara ahlul bid'ah ada pula yang demikian. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala ketika beliau dalam salah satu kaset beliau menjelaskan tentang siapa itu Zahid Al-Kautsari. Zahid Al-Kautsari seorang ahlul bid'ah, seorang mubtadi', Hanafiyun muta'assib. Nah, mencela para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, merendahkan kedudukan mereka, mendhaifkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu kadang-kadang disahihkan. Nah, padahal orang ini dalam hal ilmu, kata Syekh Al-Albani, bisa dikatakan orang ini a'lamu ahli zamanihi, orang yang paling berilmu, ya, dibandingkan yang lain yang ada di zamannya dalam ilmu hadis. Walakinnahu adallahu Allahu ala ilm. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia dengan ilmu yang dia miliki. Dia punya ilmu yang banyak, akan tetapi dia tidak memiliki khasyatullah, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat-ayat itu dipelintir maknanya, hadis-hadis itu dipalingkan dari makna yang sebenarnya. Kemudian ilmu yang dia miliki dari ilmu mustalahul hadis digunakan untuk berdusta dan melakukan berbagai macam syubhat, membuat syubhat untuk melecehkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semoga Allah Jalla wa Ala membalas kebaikan Abdurrahman Al-Muallim Al-Yamani yang telah membantah Zahid Al-Kautsari ini dalam kitab beliau 2 jilid At-Tankil fi Ta'nibil Kautsari min al-Abatil, menjelaskan kebatilan Zahid Al-Kautsari ketika dia mengkritik Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala dalam kitabnya. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan menjadikan tolak ukur itu dengan banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, atau figur yang dimiliki oleh seseorang, atau karismatik seseorang. Seorang dikatakan Masya Allah fulan da'i karismatik, ya, maka si fulan pantas diambil ilmunya. Lah, itu bukan tanda-tanda. Tapi lihat apakah dia mengamalkan ilmunya,
Apakah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berkata di dalam agama Allah kecuali dengan ilmu? Apakah dia komitmen istiqamah di atas agama Allah Jalla wa ala? Kalau tidak, maka dia tidak termasuk di antara orang-orang yang pantas untuk diambil ilmu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, ketika beliau menjelaskan dalam biografinya Utsman Ad-Darimi rahimahullah, beliau mengatakan tentang masalah pentingnya seorang itu mengambil ilmu dari orang-orang yang pantas untuk diambil ilmu. Kata beliau, al-ilmu laisa bikathrati riwayah. Al-ilmu laisa bikathrati riwayah, walakinnahu nurun yaqdhifuhu Allah jalla wa ala fi qalbi al-'abd. Wa syartuhu al-ittiba' wal-firar min al-hawa wal-ibtida'. Ilmu itu bukan banyak riwayat, akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati seorang hamba. Syaratnya ittiba', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menjauh dari al-ibtida', menjauhkan diri dari bid'ah, ya, menjauhkan diri dari hawa nafsu. Itu syarat bagi seorang yang diambil ilmunya. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, laisal ilmu bikasratir riwayati wal kutub. Bukanlah ilmu seseorang memiliki banyak riwayat dan banyak kitab. Walakinnal 'alima man ittaba'al kitab was sunnah wa in kana qalilan riwayati wal kutub. Akan tetapi yang namanya seorang alim, yang disebut sebagai seorang alim, adalah seorang yang komitmen mengikuti Alkitab was sunnah meskipun sedikit riwayat, sedikit kitab. Faman khalafa al-kitab was sunnah fahuwa sahibu hawa wa in kana katsiran riwayati wal kutub. Dan barang siapa yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pengekor hawa nafsu. Meskipun kitabnya banyak, riwayatnya banyak. Meskipun kitabnya banyak, riwayatnya banyak. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala demikian pula beliau nasihatkan ketika beliau menjelaskan kesalahpahaman sebagian orang. Mereka menyangka bahwa ciri-ciri seorang alim itu adalah orang yang banyak bicaranya, yang pandai berdebat, yang ketika dia berdebat dengan orang lain maka dia menguasai majelis, yang pandai mengatur kata-katanya. Padahal kata beliau, coba bandingkan bagaimana zaman para sahabat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya sedikit namun maknanya demikian banyak. Dan begitulah perkataan para sahabat. Lalu beliau bandingkan, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma lebih banyak riwayatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, penukilan-penukilan beliau yang sampai kepada kita lebih banyak dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Akan tetapi siapa yang lebih berilmu? Tidak dilakukan lagi bahwa Abu Bakar As-Siddiq afqah wa a'lam, lebih faqih dan lebih berilmu, dan begitulah seterusnya. Sampai kemudian datangnya ya sebahagian mereka yang memasukkan ilmu kalam ke dalam Islam, lalu kemudian sebagian mereka menjadi mutakallimun, ahlul kalam, orang-orang yang mencampur agama ini dengan ilmu kalam, dengan filsafat, sehingga semakin banyak bicara mereka, semakin ya berani dalam berdebat, sementara para ulama tidak demikian keadaan. Lalu setelah itu beliau mengatakan, laisal ilmu bikasratir riwayah walakinnahu nurun yuqdhafu fil qalb bihi yumayyizu bainal haqqi wal batil. Ya. Ilmu itu bukanlah dengan banyak riwayat, akan tetapi cahaya yang diletakkan di dalam hati seorang, yang dengannya dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara penukilan-penukilan dari para ulama ussalaf yang menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang ingin mengetahui orang yang pantas untuk diambil ilmunya,
dia senantiasa komitmen di atas sunnah. Dia senantiasa mengikuti jalannya para ulama salaf. Dan dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan itu menyebabkan dia mengamalkan ilmunya. Dan ketakwaan tersebut menyebabkan dia jauh dari hawa nafsu dan dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, jangan kemudian seorang itu terpengaruh dengan Masya Allah si fulan punya banyak ilmu, Masya Allah si fulan punya banyak guru, Masya Allah si fulan punya banyak qiraah sab'ah. Berapa banyak dari kalangan ahlul bid'ah punya qiraah sab'ah, dari kalangan ahlul tasawuf. Naam, Masya Allah si fulan hafal ini, hafal itu, dan seterusnya. Ini bukan tanda. Akan tapi hadapkan mereka. Apakah mereka termasuk di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama? Kalau tidak, maka dia tidak termasuk di antara orang-orang yang pantas untuk diambil ilmunya. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari ciri-ciri ini ada beberapa jenis dan ciri-ciri orang-orang yang tidak sepantasnya untuk diambil ilmu dari mereka. Siapakah mereka itu? Maka di sini Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah taala menyebutkan beberapa jenis dari manusia, dari mereka yang tidak sepantasnya diambil ilmu mereka. Di antara mereka adalah al-juhal, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kata Syekhul Islam, orang yang seperti ini wujuduhu ka'adami, adanya dia seperti enggak ada, adanya dia anggap tidak ada. Dan seperti pula yang dikatakan oleh sebagian mereka, faqidus syai' la yu'ti, orang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan berikan kepada yang lain. Si fulan jahil, tidak punya ilmu, bagaimana dia akan bisa menjadikan orang itu berilmu? Dia sendiri nggak punya. Seorang ini nggak punya duit misalnya, dia bisa berikan duit kepada orang lain? Nggak bisa. Nah, seorang ini tidak punya keahlian dalam hal teknologi, dia bisa ajarkan itu kepada yang lain? Ya nggak bisa. Demikian pula dalam hal agama, dia tidak punya ilmu. Dia tidak mengerti gimana cara mengajarkan wudu, dia tidak mengerti tata cara sholat. Gimana mungkin dia akan mengajarkan kepada orang lain sehingga orang itu pandai mengerjakan sholat? Tidak mungkin. Faqidus syai' la yu'ti. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa orang-orang yang jahil, dan di antara orang-orang yang jahil ada yang mengaku sebagai seorang yang alim, atau mengangkat dirinya sebagai seorang yang alim, atau sebagian manusia menganggap bahwa dia adalah seorang yang alim, namun pada hakikatnya dia seorang muta'alim, berpura-pura jadi alim. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah hendak mencabut ilmu, maka tidak dengan cara dicabutnya dari dada-dada manusia. Namun jika Allah hendak mencabut ilmu tersebut, dengan cara dimatikan para ulama. Si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal dari para ulama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, meninggalnya seorang alim musibah bagi umat ini. Ya, lebih ringan meninggal 1001 ahli ibadah daripada meninggalnya seorang alim. Sebab meninggalnya seorang alim menunjukkan meninggal pula ilmunya, kecuali apa yang telah dia sampaikan kepada orang lain, menunjukkan berkurang ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut dengan cara dimatikannya para ulama. Apabila telah tidak ada lagi seorang alim di negeri tersebut, maka manusia pun mengangkat
tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang yang jahil. Jadi dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa tidak semua orang yang ketika dia punya kedudukan berarti dia orang alim. Nah, sebagaimana tidak semua ketika si fulan memiliki gelar berarti dia itu alim. Kadang-kadang pandangan sebagian orang, mereka menjadikan kedudukan-kedudukan seperti ini ataukah gelar-gelar tertentu sebagai tolak ukur keilmuan seseorang. Kalau si fulan punya gelar doktor, wah ini berarti orang ini alim. Nah, apalagi dia kalau keluaran Jamiah Islamiyah. Berapa banyak orang yang keluar dari Jamiah Islamiyah keluar jadi hizbi dhalun mudhil, jadi politikus. Nah, ya, jadi penyesat umat. Berapa banyak? Padahal dia punya gelar. Ya. Ini orang yang lulusan yang mereka diketahui belajar agama. Lah gimana dengan orang-orang yang punya gelar tapi tidak pernah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala? Sekedar punya gelar prof, sekedar punya gelar doktor atau yang semisalnya, ya. Lalu kemudian dianggap dialah orang yang pantas diambil ilmunya. Biasanya orang-orang seperti ini laku, ya. Ceramah di mana-mana, ngisi di mana-mana, iya kan? Khususnya para ibu-ibu senang, apalagi kalau ya orang tersebut pandai membuat orang itu tertawa, bikin yang lucu-lucu sehingga semakin laris. Nah, di kalangan masyarakat. Padahal bodoh. Ittaqadan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'afta bighairi ilm. Maka mereka ditanya. Kalau mereka mengatakan saya tidak tahu, gengsi mereka itu. Hah? Wah, masa kok profesor dokter mengatakan saya nggak tahu? Rugi. Ya, gelarnya rugi. Akhirnya dia malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Terpaksa dia menjawab. Fa'afau. Tapi jawabannya tanpa disertai dengan ilmu. Fadhallu wa adhallu. Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan sekian banyak manusia. Mereka sendiri sesat jalannya dan mereka menyesatkan sekian banyak manusia. Dan ini sangat berbahaya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Al-Khattabi rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, "Qad a'lama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna afatal ilm dhahabu ahlihi wa intihalul juhal wa tara'utuhum 'ala an-nas bismih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa yang menyebabkan hilangnya ilmu adalah hilangnya para ulama, meninggalnya para ulama, lalu kemudian orang-orang yang jahil diangkat dan mereka diangkat menjadi pemimpin manusia dengan nama alim, ya, diangkat lalu kemudian dianggap bahwa dia adalah seorang yang berilmu. Wa hadzara an-nas an yaqtadu biman kana min ahli hadhihi as-sifah wa akhbara annahum dhullalun mudhillun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan manusia untuk mengikuti orang yang memiliki sifat ini. Dan beliau mengabarkan bahwa mereka itu adalah orang-orang sesat dan menyesatkan umat. Nah, demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, Abu Umar rahimahullah taala, kata beliau, rawa Malik bin Anas an Sa'id bin al-Musayyab balaghahu anhu annahu kana yaqul. Telah diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa beliau mengatakan, laisa min alimin wala syarif wala dhi fadl illa wa fihi aib, walakin man kana fadluhu akthar min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadlihi, kama annahu man ghalaba alayhi nuqsanuhu dhahaba fadluhu. Bukanlah tidaklah seorang alim atau seorang yang mulia atau orang yang punya keutamaan, melainkan dia pasti memiliki kekurangan. Akan tetapi yang dilihat adalah mayoritas. Siapa yang keutamaannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka kekurangan itu hilang disebabkan karena keutamaan yang dimiliki. Dan siapa yang lebih banyak kekurangannya, banyak penyimpangannya, banyak kebodohannya, maka keutamaan yang dia miliki itu hilang. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwa jangan kita menganggap
seorang alim itu memiliki ciri-ciri tidak pernah berbuat kesalahan. Ini keliru. Yang namanya seorang alim, setinggi-tinggi ilmu yang dia miliki, dia akan terjatuh dalam kesalahan 1, 2 dan seterusnya. Nah, namun keutamaan itu dilihat dari mana? Dilihat dari al-aghlabiyah. Kalau kemudian seorang itu memiliki keutamaan yang lebih banyak, mayoritas dia memiliki ilmu, ya, lebih banyak ilmunya daripada jahilnya, maka dia alim. Nah, dan bukan syarat seorang alim ketika dia mengatakan saya tidak tahu dalam beberapa perkara, dalam beberapa permasalahan. Nah, bukan syarat seorang alim dia harus menjawab semua permasalahan. Tidak. Akan tetapi secara umum ketika dia mengenal kitabullah, mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengenal ilmu-ilmu alat yang dengannya dia mampu istinbat dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut sebagai seorang alim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan dari kejahilan, bahwa seorang yang tidak memiliki ilmu adalah seorang yang tidak membawa kebaikan bagi umat ini, justru akan menimbulkan fitnah. Dan disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tanda-tanda munculnya kejahilan ketika ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matinya para ulama. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuqdabul ilm wa yadhhar al-jahl wal fitan wa yakthurul haraj." Di antara tanda-tanda hari kiamat itu, ilmu itu akan dicabut dan kejahilan itu semakin nampak dan merajalela, dan semakin merebak fitnah-fitnah, dan akan semakin bertambah pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Kemudian termasuk di antara orang yang tidak diperbolehkan untuk diambil ilmunya adalah seorang yang majhul, orang yang tidak diketahui siapa dia, pernah belajar di mana dia, tidak diketahui keadaannya. Yang dimaksud diketahui keadaannya di sini dari sisi ilmu, di mana dia pernah bertalaqi, di mana dia pernah belajar. Nah, tidak diketahui. Misalnya seseorang dia terlihat masya Allah, ya, tampilannya seperti tampilan seorang alim, tapi yang kita ketahui setiap hari dia sebagai seorang pedagang. Nah, tidak pernah diketahui bahwa si fulan pernah takhassus belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang hendaknya mengetahui bahwa orang yang pantas diambil ilmunya adalah seorang yang ma'lumun, ulima ilmu, diketahui ilmunya dan diketahui di mana dia pernah talaqqil ilm. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna syaitana la yatamatsalu fi surati ar-rajul, fayati al-qauma fayuhaddithuhum bil hadithi min al-kadhib fayatafarraquna fayaqulu ar-rajul minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri ma ismuhu yuhaddits." Sesungguhnya syaitan datang dalam bentuk seorang laki-laki. Lalu kemudian syaitan ini yang menyamar sebagai manusia, dia mendatangi suatu kaum lalu memberitakan hadis kepada mereka, yang diberitakan adalah hadis dusta. Lalu kemudian kaum tersebut mereka menyebar, ya, berpisah setelah majelis tersebut. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, "Aku mendengarkan seseorang, aku kenal wajahnya, tapi aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu siapa namanya. Dia memberitakan hadis kepada kami." Nah, padahal itu adalah syaitan. Dia tidak kenal siapa orang itu. Kata Mullah Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan azhar ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah sahihnya, beliau mengatakan, "Fihi tanbihun 'ala at-taharri fi ma yasna'u min al-kalam." Di dalam riwayat ini peringatan untuk berhati-hati
dari apa yang dia dengarkan dari ucapan. Wa ayyata'arrafa manil qa'il ahuwa sadiqun yajuzu an-naqlu anhu aw kadhibun yajibu al-ijtinabu an naqli kalamihi. Ya, dan hendaklah dia mengerti, mengetahui siapa orang yang berkata itu. Apakah dia jujur? Sehingga kalau dia jujur boleh dinukil darinya. Atau jangan-jangan dia seorang pendusta yang wajib bagi kita untuk menjauhkan diri untuk menukil ucapannya. Maka tidak semua orang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau orang itu ngomong kita simpan lalu kemudian kita nukil kepada yang lain. Kafa bil mar'i itsman ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu dikatakan berdosa. Ya, ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Yang penting si fulan datang tidak musbil, jenggotan, sudah diterima. Nah, padahal di antara orang yang berjenggot ada pendusta besar. Di antara orang tidak musbil ada pendusta. Di antara mereka ada yang namam, ada yang sengaja mengadu domba. Di antara mereka ada yang sengaja menyebarkan fitnah. Dan bermacam-macam keadaan mereka. Apakah kita kenal? Nah, kita kenal akhlaknya dia, kita kenal baiknya dia, kita kenal kesolehannya. Apabila kita sudah ketahui bahwa orang ini fasid, orang ini syirir yang suka menebarkan kejahatan, maka berhati-hati dari orang tersebut. Nah, jangan setiap orang yang kita ketemu dengannya lalu kemudian kita tidak mengetahui keadaannya, bagaimana kesolehannya, bagaimana amanahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita percaya begitu saja. Nah, demikian pula yang diperingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, al-kutayibat katsira wa katsira. Sekarang ini banyak disebarkan kitab-kitab kecil, risalah-risalah kecil. Aywan min unasin majhulin. Tambah lagi risalah-risalah kecil itu datang dari penulis-penulis yang majhul, yang tidak dikenal. La yu'lamu anhum sabiqu ilm. Tidak diketahui bahwa dia pernah menuntut ilmu. Wala sabiqu fiqhin. Tidak dikenal pula fiqhnya. Fayahsulu fiha idza khalafatil haqqa darar 'ala al-ummah. Sehingga ya, terjadi penyebaran buku-buku tersebut apabila terdapat padanya sesuatu yang menyelisih kebenaran akan menimbulkan kemudaratan terhadap umat. Walihada ana ansah. Oleh karena itu, aku nasihatkan, kata beliau, alla yatalaqqa min hadhihi al-kutayibat illa man urifa ashabuhu. Jangan seseorang itu menerima dari buku-buku kecil yang disebarkan itu kecuali orang-orang yang diketahui siapa penulisnya. Wa annahum minal ulama al-mawthuqina bihim dinan wa ilman hatta la yadhil. Dan bahwasanya mereka itu termasuk dari kalangan para ulama yang terpercaya agamanya, ilmunya, sehingga dia tidak tersesat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, seorang mengambil ilmu itu bukan hanya duduk di majelisnya, tapi juga membaca bukunya. Maka perhatikan buku apa yang kita baca. Nah, buku apa yang kita baca? Apakah kita merasa aman dari fitnah, dari kesesatan? Tentunya tidak. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, apa yang kita baca itu adalah ilmu. Dan apa yang kita baca dari buku-buku agama itu adalah agama kita. Maka perhatikan dari apa yang kita baca tersebut. Apakah penulisnya ala sunnah? Kalau tidak dikenal, tanyakan kepada yang lain. Apakah orang ini dikenal dengan ilmunya? Apakah orang ini di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, jangan-jangan kita menyangka si fulan ala sunnah, ternyata setelah itu ketahuan bahwa si fulan tidak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula di antaranya terjemahan-terjemahan. Subhanallah, kadang-kadang ya penulisnya bagus, tapi ketika diterjemahkan sesuai dengan hawa nafsu penerjemahnya. Kenapa? Disebabkan karena penerjemahnya memiliki fiqrah yang menyimpang. Penulisnya bagus, Masya Allah, tapi karena penerjemahnya sesat, maka dia menerjemahkan sesuai dengan apa yang
dia pahami dan sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, pernah dahulu beberapa tahun yang lalu ada buku Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau punya kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Manhaj, metode para nabi dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, buku ini buku salafi ya, yang menjelaskan tentang kewajiban berdakwah seperti dakwahnya para nabi dan seterusnya dijelaskan. Kemudian di antara al-ikhwan al-muslimun ada yang menerjemahkan buku ini. Nah, dicetak dengan penerbit Gid Gema Insani Press. Subhanallah, seorang ketika membacanya seperti buku Ikhwanul Muslimin. Tidak nampak sekali ciri-ciri bahwa ini ditulis oleh Syekh Rabi'. Kenapa? Karena sejalan dengan hawa nafsunya. Belum lagi yang dipotong, yang dihapus dari perkataan-perkataan Syekh Rabi'. Yang sesuai dengan hawa nafsunya itu yang disebutkan. Nah, ini bahayanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tambah lagi, ya, demikian pula ada satu terjemahan Ahkamul Janaiz karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ada satu terjemahan, saya lupa penerbitnya apa. Kalau saya ingat saya akan sebutkan. Nah, saya lupa penerbitnya apa. Kemudian disebutkan di situ hal-hal yang tidak bertentangan dengan pemikirannya. Namun ketika di sana ada pembahasan asy-syaikh yang bertentangan dengan hawa nafsunya, maka dihapus. Ya, termasuk di antaranya yang sempat kita temukan ketika asy-syaikh rahimahullahu taala membahas tentang bab la yuqalu fulan syahid. Bab tidak boleh mengatakan kepada seseorang yang meninggal dengan penyebutan syahid. Itu disebutkan oleh beliau, disebutkan bab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, tapi ini semua dihapus oleh penerjemahnya. Nah, dihapus. Padahal itu hal yang sangat penting sekali. Menyangkut permasalahan prinsip, manhaj, aqidah. Nah, kenapa? Karena kita mengetahui sebagian al-harakatul islamiyah kama yaqulun. Nah, mereka suka menyanjung-nyanjung guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka dari kalangan ahlul bid'ah dengan sanjungan yang terlalu tinggi. Sayyid Qutb dikatakan asy-syahid. Atau yang semisalnya, subhanallah. Meskipun secara zahir dalam hidupnya dia orang yang saleh, anggap dia seorang yang saleh, tidak diperbolehkan seorang itu mengatakan kepada seorang yang meninggal meskipun dalam medan pertempuran bahwa dia seorang yang syahid. Dari mana kita mengetahui bahwa dia syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, apalagi seperti Sayyid Qutb yang telah dikenal dengan kesesatannya, dan tidaklah orang-orang khawarij dari kalangan takfiriyun pada zaman sekarang ini yang mereka berpemikiran-pemikiran khawarij, melainkan itu merupakan sayyi'ah min sayyi'ati Sayyid Qutb. Termasuk di antara keburukan pengaruh dari Sayyid Qutb. Nah, ya. Oleh karena itu lihat seperti Safar Al-Hawali dalam bukunya Zahiratul Irja. Ahlul bid'ah Sayyid Qutb disanjung-sanjung oleh Safar Al-Hawali. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah dituduh sebagai murji. Nah, dituduh memiliki pemikiran murji'ah. Subhanallah. Benar apa yang dikatakan oleh para ulama salaf, min alamati ahli bid'ah itra'un lil mubtadi'ah. Di antara tanda-tanda ahli bid'ah ketika dia menyanjung-nyanjung, terlalu memuji-muji tokoh-tokoh mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, kemudian termasuk di antara orang tidak boleh diambil ilmunya adalah ahlur ra'i. Orang yang menjawab sesuatu hanya dengan ra'yunya semata, kosong dari dalil, dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Inna ashabar ra'i a'da'us sunnah." Sesungguhnya ashabur ra'i itu orang-orang yang hanya mengandalkan pemikirannya, mereka adalah musuh-musuh sunnah. Ayathumul ahaditsu ayyaquduha.
Hadis-hadis itu telah melemahkan mereka untuk menghafalnya. Wa tafallatat minhum falam ya'uha, dan hadis-hadis itu lepas dari mereka dalam keadaan mereka tidak mampu memahaminya. Wastahyau hina su'ilu an yaqulu la ilma lana, dan mereka malu ketika mereka ditanya untuk menjawab, oh kami tidak punya ilmu tentang itu. Malu kalau mau menjawab, saya tidak tahu. Sehingga harus ada jawaban. Nah, ini yang jadi masalah. Mau menjawab dengan ayat gak hafal, bahkan gak tahu. Mau menjawab dengan hadis Nabi SAW juga tidak paham dan tidak mengetahuinya. Mau mengatakan saya tidak tahu, malu. Fa'aradu sunan bira'yihim iyyaka wa iyyahum. Akhirnya mereka menyelisih sunnah dengan pemikiran dan pendapat mereka semata. Hati-hati kalian terhadap mereka. Ya, ditanya dengan satu pertanyaan, jawabannya, menurut saya, menurut pendapat saya, ya, sepanjang perjalanan spiritual saya, atau yang semisalnya, ya, dari mereka-mereka yang tidak menjawab dengan dalil. Dan itu subhanallah banyak sekali kita temukan di tengah-tengah umat ini. Sok pandai berbicara. Sekedar seorang itu pandai mengatur kata-katanya, pandai dengan retorikanya, Masya Allah. Si fulan ustaz, si fulan syekh, si fulan kada wa kada, disanjung dengan berbagai sanjungan. Fulan da'i karismatik. Nah, atau yang semisalnya. Padahal dia orang yang sama sekali tidak mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu berkata Atha radhiyallahu an, "Laisa ad-dinu bir-ra'yi walakinnahu as-sam'u." Agama itu tidak dibangun di atas pendapat semata, akan tetapi agama itu adalah as-sam'u, dalil yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini Syekh Ahmad hafizahullah taala menjelaskan bahwa memperhatikan nas-nas yang datang dari para ulama salaf, di sana ada jenis ra'yu yang tercela. Ada pula jenis-jenis ra'yu yang dibolehkan, yang terpuji. Adapun jenis ra'yu atau jenis pendapat-pendapat yang tercela yang disebutkan oleh para ulama salaf ada beberapa keadaan. Yang pertama, ar-ra'yul mukhalifu lin-nass. Pendapat yang menyelisihi nas, dalil dari kitabullah atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas menunjukkan bahwa ra'yu yang seperti ini adalah ra'yu yang sangat tercela. Nah, yang kedua, al-kalamu fid din bil kharsi wadh-dhann ma'a at-tafriq wat-taqsir fi ma'rifati an-nusus wa fahmiha wa istinbat al-ahkam minha. Berbicara di dalam agama dengan persangkaan, ya, kayaknya, kelihatannya, dengan persangkaan, dengan zan. Ditambah lagi dia tidak bersungguh-sungguh untuk mengenal nas-nas tersebut dan memahaminya dan mengambil istinbat hukum darinya. Taksir, dia masa bodoh, tidak mau belajar, tapi kalau menjawab paling depan. Urusan jawab-menjawab paling depan. Tapi urusan belajar, talaqi ilmu, belajar kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia merasa apa yang dia miliki itu sudah cukup. Nah, Allahul musta'an. Kemudian yang ketiga, ar-ra'yul mutadhamminu ta'til asma'ir rabbi wa sifatihi wa af'alihi bil maqayisil batilah allati wada'aha ahlul bid'ah wad dhalal min al-jahmiyah wal mu'tazilah wal qadariyah wa man dhahahum, yaitu pendapat yang menafikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kias-kias yang batil, yang diletakkan kias-kias tersebut oleh ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat seperti Jahmiyah, ya, yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti pula kaum Mu'tazilah. Demikian pula orang-orang Qadariyah. Mereka sering menggunakan kias-kias, akan tetapi kias yang mereka gunakan bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebagian mereka yang terjatuh dalam kesyirikan,
ashab ubadil kubur, orang-orang yang menjadi para penyembah kubur. Para ubadil kubur ini, ya, mereka suka menggunakan kias-kias. Seperti alasan mereka bahwa kenapa seorang itu meminta kepada orang yang sudah mati yang dianggap soleh. Nah, sama halnya seperti seorang rakyat. Dia tidak mungkin menyampaikan langsung kepada penguasa. Ya, kalau setiap rakyat ini menyampaikan kepada penguasa, penguasanya bisa stres. Nah, dia sendirian sementara rakyatnya demikian banyak, gak bisa menampung semua aspirasi rakyat. Oleh karena itu, ada perantara-perantaranya, yaitu para menteri dan orang-orang dekatnya. Nah, melalui mereka inilah rakyatnya bisa menyampaikan. Maka demikian pula hamba-hamba ini. Tidak semua hamba itu bisa langsung menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun melalui orang-orang dekatnya Allah, mereka itulah orang-orang yang disebut wali, orang-orang yang dianggap saleh. Apakah benar kias yang demikian? Kita mengatakan ini kias yang batil. Ya. Dalam hal ibadah berbeda dengan apa yang mereka sebutkan dari kias tersebut. Apa yang disebutkan tentang seorang rakyat tidak bisa menyampaikan langsung kepada presiden karena presiden itu manusia, penguasa itu manusia, ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semua orang berkumpul meminta dengan permintaan yang berbeda-beda, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah. La yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Tidak ada satupun yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Kalian berdoa langsung hanya kepada Allah. Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku itu dekat. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepada aku. Jadi ketika seorang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka kiaskan adalah kias yang batil. Yang berikutnya, ra'i alladhi ahdatsat bihil bid'ah. Pendapat yang memunculkan bid'ah. Pendapat yang dengan pendapat tersebut, ya, menyebabkan munculnya bid'ah dan mematikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, al-qaulu fi ahkami syara'i'id din bil istihsan wa dhunun. Berbicara tentang hukum-hukum syariat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan. Persangkaan tanpa dalil tentunya. Hanya menyangka-nyangka, hanya menduga. Menurut saya, kayaknya, sepertinya, dan yang semisalnya tidak dibangun di atas dalil. Adapun ra'i yang terpuji, pendapat-pendapat yang dipuji, yang dibolehkan di dalam syariat. Yang pertama, ra'yus sahabah. Pendapatnya para sahabat. Itu terpuji. Nah, apalagi seorang sahabi ketika dia berpendapat, lalu kemudian pendapat tersebut tidak ada satupun yang menyelisihinya dari para sahabat yang lain, maka itu menjadi hujjah. Apalagi kalau seorang sahabat mengucapkan sesuatu dan ucapan itu masyhur di kalangan para sahabat dan tidak satupun dari kalangan para sahabat yang mengingkarinya. Sebagian para ulama menyebut ini sebagai ijma' sukuti. Ijma' tapi didiamkan. Dalam artian tidak ada ucapan dari yang lainnya. Yang kalaulah mereka menyelisih tentu mereka akan berbicara. Nah, maka pendapat para sahabat adalah terpuji. Dan ra'yu mereka ketika mereka menjelaskan tentang sesuatu, tentu itu lebih baik daripada ra'yunya orang-orang setelah mereka. Nah, yang kedua, ar-ra'yu alladhi yufassiru an-nusus wa yubayyinu wajha ad-dalalah minha wa yuqarriruha wa yuwaddihu mahasinaha wa yusahhiru tariq al-istinbat minha. Yaitu pendapat yang menafsirkan nas-nas, dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah dan menjelaskan sisi pendalilannya, lalu kemudian menetapkannya, lalu menjelaskan mahasinus syariah, indahnya syariat, ya, kebenaran kitabullah, kebenaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian memberi kemudahan untuk mengambil hukum istinbat dari hukum-hukum tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama, di mana mereka setelah belajar maka mereka pun memiliki
ilmu yang mapan, ilmu yang mumpuni, yang dengannya mereka mampu memahami nas-nas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari situ mereka mengambil hukum. Nah, ini ra'yu-ra'yu yang baik. Kemudian menjelaskan tentang indahnya syariat. Ini ra'yu yang terpuji. Oleh karena itu ijtihad di dalam Islam adalah perkara yang dibolehkan dan bahkan terpuji orang-orang yang telah sampai kepada tingkatannya. Ketika dia benar, walhamdulillah, dia mendapatkan 2 pahala. Salah pun apabila dia telah beristihad dan bersungguh-sungguh dalam istihadnya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Idza hakama al-hakim fajtahada fa asabahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim menetapkan hukum, kalau benar dapat 2 pahala. Kalau keliru dia tetap mendapatkan 1 pahala. Yang ketiga, ma tawafa'atil ummatu alaih wa talaqahu khalfahum an salafihim. Apa yang telah menjadi kesepakatan umat ini, ijma'. Lalu kemudian generasi yang terbelakang menukil dari generasi-generasi sebelumnya yang telah terdahulu. Khalaf menukil dari salaf. Nah, sebab apa yang telah menjadi kesepakatan umat, maka itu pasti merupakan kebenaran. Sebab umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku ini di atas kesesatan. Kemudian yang berikutnya, al-ijtihadu fil waqi'ati ba'da talabi ilmiha min al-Qur'an was sunnah wa ma jaa'a 'anis sahabati ridwanullahi 'alaihim. فإنه ينظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقضية أصحابه. Bersungguh-sungguh ya dalam melihat kondisi ya setelah dia bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah dan apa yang datang dari para sahabat. Maka ketika dia melihat permasalahan itu, maka dia melihat dan mencari solusi yang lebih mendekati kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta fatwa-fatwa dan dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah jenis-jenis ra'i yang terpuji. Nah, adapun selain dari itu sebagaimana yang kita sebutkan tercela. Kemudian orang yang tidak boleh diambil ilmunya as-sahafiyyun. Orang-orang yang hanya menuntut ilmu melalui kitab-kitab. Siapa gurunya? Gurunya adalah kitabnya. Ya. Dari mana dia belajar Al-Quran? Dari mushaf. Belajar sendiri, otodidak. Tidak punya guru. Ini yang jadi masalah. Ya. Sebagian mengatakan man kana syaikhuhu kitabahu khata'uhu aktsar min shawabi. Barang siapa yang gurunya itu adalah kitabnya, maka kesalahannya jauh lebih banyak daripada kebenarannya. Kita tidak menafikan manfaat dari kitab, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa seorang belajar agama Allah Subhanahu wa taala butuh ada yang membimbing, butuh ada yang mengarahkan. Sehingga dia tidak berbicara tentang suatu sementara dia tidak punya pendahulu. Ini yang diingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. La tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imamun sabaqa. Jangan kamu berbicara di dalam satu permasalahan agama sementara tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang mendahului kamu dalam berbicara tentang permasalahan itu. Maka hati-hati. Ya. Dia merasa dirinya merasa cukup ketika membaca dari kitab. Akhirnya dia terus dari kitab, dari buku-buku, dan dia tidak pernah diketahui belajar di hadapan para ulama. Oleh karena itu para ulama mencela seseorang yang hanya mengandalkan qiraatul kutub dalam keadaan dia tidak pernah duduk di majelis para ulama. Termasuk yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala ketika menjelaskan tentang Usamah bin Laden al-mukharribul mufsid. Ya, dia bukan mujahid. Dia merusak umat, menyesatkan sekian banyak manusia.
Orang ini kata beliau tidak pernah belajar al-usulul tsalasah di hadapan seorang alim. Usulul tsalasah saja tidak pernah, apalagi yang lainnya. Hatta al-usulul tsalasah tidak pernah dia ngaji belajar di hadapan seorang yang alim. Nah, apalagi yang lainnya. Ya seperti itu jadinya. Seperti itulah jadinya. Demikian pula sebagian mereka dari kalangan Khawarij. Di antara mereka ada yang duduk di hadapan para ulama, tapi tidak mengambil faidah dan tidak mengambil akhlaknya para ulama. Ya, kemarin ketika kita membahas di Solo ada buku yang dikeluarkan kaum Khawarij yang berjudul dalam bahasa Indonesia Al-Kaprah Salafi. Itu ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Abu Muhammad Al-Maqdisi Isam Barqawi, dia disebutkan dalam biografinya, entah benar atau tidak, dia mengaku bahwa dia pernah duduk di majelisnya Syekh bin Baz dan seterusnya. Dia sebutkan dia pernah bertemu dengan fulan dari ulama Ahlus Sunnah. Nah, lalu kemudian setelah itu dia mengakui bahwa dia kemudian baru memahami yang sebenarnya, memahami tauhid yang sebenarnya setelah membaca Ad-Durar As-Saniyah. Kitab Ad-Durar As-Saniyah bagus, fatwa-fatwa para ulama Najd. Nah, ya. Tapi dia membaca sendiri. Tidak ada yang membimbingnya. Dalam keadaan dia berada di atas fiqrah yang sama. Dia tidak mengambil faedah dari Syekh bin Baz. Dia pahami sendiri, lalu dia praktekkan sendiri. Jadilah dia sebagai seorang khawarij, seorang yang berpemikiran khawarij, mencela para ulama, mencela Syekh bin Baz, mencela Syekh Ibnu Taimiyah, mengatakan mereka sebagai ulama penguasa, ulama hukumat, penjilat, ya, dan menuduh para ulama itu dengan murji'ah. Allahumma musta'an. Maka Al-Auza'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ma zala hadzal ilmu azizan yatalaqahu ar-rijal hatta waqa'a fi suhuf fa hamalahu aw dakhala fihi ghairu ahli. Senantiasa ilmu ini menjadi mulia ketika dituntut ilmu tersebut oleh para tokoh-tokoh, para penuntut ilmu. Sampai kemudian kitab ilmu tersebut diletakkan di dalam lembaran-lembaran buku, akhirnya dibawa pula oleh orang-orang yang bukan dari kalangan para ahli ilmu. Berkata Sulaiman bin Musa, la yu'khadul ilmu min sahabi. Tidak boleh mengambil ilmu dari seorang yang otodidak, hanya mengandalkan ilmunya itu dari baca buku. Nah, sekali lagi ma'asyar rahimakumullah, bukan berarti tidak diperbolehkan baca kitab. Tapi kan seorang harus punya, ya, atau diistilahkan dengan ilmu alat, atau dia punya khalfiyah, sudah punya latar belakang. Misalnya dalam hal ilmu akidah, dia sudah belajar. Ilmu tauhid, dia sudah belajar. Mempelajari prinsip-prinsip tauhid. Dia belajar usul tsalasah, Al-Qawaidul Arba, kemudian Kafi Syubuhat, Kitab Tauhid, ya, atau mungkin yang lebih dari itu Fathul Majid atau yang semisalnya. Nah, sehingga dia sudah punya khalfiyah yang sahihah, ya, yang benar, yang sejalan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika dia membaca buku-buku seperti Ad-Durar As-Saniyah atau kitab-kitab tauhid yang lainnya, akan mudah bagi dia untuk memahami dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Tapi kalau seorang yang belum sempurna pemahamannya dan belum kokoh prinsip-prinsip agamanya, lalu kemudian dia berusaha untuk memahami sendiri dan memaksakan dirinya, ditambah lagi bahwa dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia orang-orang yang sesat yang tidak mengambil faedah dari para ulama. Nah, kemudian termasuk di antara orang tidak boleh diambil ilmunya, man qalla fiqhuhu minal khutabah, orang yang tidak berilmu dari kalangan para pengkhutbah. Kalau dalam berkhutbah, masya Allah, suaranya lantang, ya, wajahnya memerah berapi-api, semangat, ya, dan pandai mengatur kata-katanya, lantang, luar biasa. Tapi dia tidak punya ilmu. Tidak semua orang yang pandai berbicara di atas mimbar berarti dia itu alim. Nah, ini kelirunya sebagian mereka, menjadikan tolak ukur seorang itu berilmu dilihat dari pandainya berbicara.
Kalau dilihat dari pandainya berbicara, banyak para mahasiswa itu lebih pandai mengatur kata-katanya daripada orang-orang yang keluaran pondok pesantren. Iya kan? Kalau keluaran mahasiswa luar biasa bahasanya. Orang-orang awam sampai-sampai nggak bisa memahaminya. Ya, tapi saking tingginya bahasanya. Nah, saking tingginya bahasanya. Yang kadang-kadang orang-orang keluaran dari pondok pesantren untuk mengatur kata-katanya aja sulit. Kenapa? Karena belum lulus belajar bahasa Indonesia. Nah, kadang-kadang dia lebih lancar bahasa Arab daripada bahasa Indonesianya. Nah, ini jangan dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, apalagi seorang yang pandai membuat orang itu terbawa dengan bahasanya, dengan kata-katanya. Hati-hati. Inna minal bayani la sihra. Di antara penjelasan itu ada yang mendapat menyihir seseorang, dapat menyihir orang lain. Nah, kenapa? Dari kepandaian dia menyusun kata-katanya. Namun yang menjadi syahid dari apa yang disampaikan oleh seorang khatib, bagaimana ilmu dia dan bagaimana komitmen dia terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia berjalan di atas jalan salaf? Sebab kalau tidak, maka ini merupakan tanda-tanda yang dapat menyebabkan kesesatan dan menyesatkan iman. Nah, oleh karena itu Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan qad futina katsirun minal mutaakhirin bihadza. Banyak orang-orang terbelakang ini yang terfitnah. Fa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu fi masail din fa huwa a'lamu mimman laysa kadzalik wa hadza jahlul mahd. Mereka menyangka orang yang paling banyak bicaranya, orang yang paling pandai berdebat, orang yang suka bertengkar dalam permasalahan agama, maka orang ini lebih berilmu daripada yang lainnya. Dan ini kejahilan semata dalam memahami ilmu tersebut. Kenapa? Kata beliau, perhatikan para pembesar, para sahabat. Ulamanya para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, Ali, Mu'adz bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, bagaimana keadaan mereka? Dan bagaimana ucapan mereka dibandingkan dengan ucapan Ibnu Abbas? Lebih banyak penukilan dari Ibnu Abbas daripada Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Wa hum a'lam minhum. Padahal para ulama Abu Bakar, Umar dan seterusnya itu lebih berilmu dari Ibnu Abbas. Demikian pula perkataan para tabi'in itu lebih banyak daripada ucapannya para sahabat. Was-sahabatu a'lamu minhum. Dan para sahabat lebih berilmu dari kaum tabi'in. Wa kadzalika tabi'in. Dan begitulah seterusnya. Tabi'in, ucapan mereka, perkataan mereka lebih banyak daripada perkataan para tabi'in. Dan tabi'in lebih berilmu dari tabi'in. Dan begitu seterusnya. Hingga sekarang ini orang banyak betul yang berbicara, pandai berdebat, subhanallah. Ya, seakan-akan orang yang suka mengikuti seminar dan dialog orang yang paling berilmu. Tapi bagaimana para ulama ustaz dahulu? Ada orang yang nantang debat, tidak diladeni. Ya, ada seorang yang ingin berbicara saja, di hadapan Ayyub As-Sakhtiyani. Ukallimu kalimat, saya ingin berbicara denganmu satu kalimat. Kata beliau, la wala nisfu kalimat, setengah kalimat pun tidak. Ya. Di antara ahlul bidah ada yang datang kepada Muhammad bin Sirin, lalu ingin membaca hadis, tidak diladeni. Kamu yang keluar atau saya yang pergi? Nah, kata mereka, gimana kalau kami baca ayat? Juga tidak diladeni. Akhirnya doanya keluar. Ayat pun tidak diizinkan oleh beliau, rahimahullah ta'ala. Nah, lalu kemudian orang-orang sekarang pandangan mereka berubah, menyangka bahwa orang yang pintar itu kalau ya pandai meladeni, pandai untuk hadir di seminar, pandai berdialog. Subhanallah. Lihat bagaimana manhaj para sahabat, gimana prinsip mereka dalam permasalahan akidah. Hampir kita mendapatkan setiap kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah, di sana akan disebutkan tentang salah satu prinsip Ahlus Sunnah. Tidak diperbolehkan melakukan perdebatan dengan ahlul bid'ah. Nah, perkataan Imam Ahmad yang telah kita sebutkan tadi, di antara prinsip sunnah kata beliau, wa tarkul khusumat wal julus ma'al ahwa. Tidak melakukan pertengkaran dengan ahlul hawa, duduk dengan mereka. Wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fi, meninggalkan perdebatan, meninggalkan dialog, meninggalkan pertengkaran di dalam permasalahan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak mendapati
para ulama yang mereka melakukan dialog dengan ahli bid'ah kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan itu pun dibarengi dengan ilmu yang mumpuni. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya kira di zaman kita sekarang ini tidak ada yang bisa seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada yang jadi-jadian, berpura-pura menjadi Syekhul Islam, sok merasa diri Syekhul Islam, sehingga menyangka dirinya bisa menjawab setiap syubhat ahli bid'ah. Allahumma musta'an. Di antara orang-orang yang tidak diperbolehkan diambil ilmunya, man qalla ilmuhum minal wu'ad wal mudzakirin. Orang-orang yang minim ilmunya dari kalangan orang-orang yang suka memberi nasihat dan memberi peringatan. Beri nasihat bagus, ya. Memberi nasihat itu bagus, mengingatkan manusia tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Nah, akan tetapi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau kemudian seorang itu taunya hanya memberi nasihat, jagalah hati, tidak pernah menuntut ilmu, maka ini menunjukkan bahwa orang itu jahil. Nah, tidak pantas untuk diambil dan didengarkan ilmu yang dia miliki. Nah, inilah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, "Innal wajiba an tanzuru ila al-'ilm, li'anna al-'ilma huwa al-asl." Yang wajib kalian melihat ilmunya. Karena ilmu itu adalah prinsip utama. Wa ammal qudratu 'ala at-ta'thir wa 'ala ad-da'wah, fa hada babun akhar. Adapun kemampuan seorang untuk memberi pengaruh kepada yang lain, kemampuan seorang untuk berdakwah, ini babnya lain. Nah, fakam min insanin jahil fi mizan al-'ilm, yani fi 'ilm syariah, lakin 'indahu quwwat at-ta'thir hinama yatakallamu bi wa'dhin aw ma ashbaha dzalik. Berapa banyak dari manusia mereka itu bodoh dalam hal ilmu syariat, tapi dalam hal memberi pengaruh kepada orang luar biasa. Punya pengaruh yang kuat. Pandai mengatur kalimatnya, pandai mengatur kata-katanya. Kalau dia berbicara di hadapan masyarakat, orang-orang pada nangis. Nah, pada nangis. Tapi coba kalau Syekh bin Baz yang berbicara, nah, mereka bahkan meninggalkan majelis. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jangan menjadikan tolak ukur ilmu itu dengan banyaknya orang yang hadir, dengan banyaknya orang yang ketika mereka mendengar maka tergugah, merasa tergugah hatinya. Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, termasuk di kalangan orang-orang yang dikenal ya, dan memiliki keluasan ilmu fiqhul waqi', politik, ya, tahu keadaan-keadaan dari koran, tentunya dia banyak baca koran. Nah, sehingga kalau dia ngisi, itu orang banyak yang kagum-kagum mendengarkan kajian. Kenapa? Kepandaian dia mengatur kata-katanya, pandainya dia dalam memberi nasihat, sehingga kalau dia ngisi itu masjid jadi penuh. Tapi kalau yang mengisi itu Syekh bin Baz, kalau yang mengisi itu para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka jelas dikenal dengan keilmuannya, bagi mereka itu kurang menggigit, Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Oleh karena itu seorang apabila dia hendak menilai, maka dia menilai dari sisi ilmu, ketakwaan dia kepada Allah, komitmen dia terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang yang pandai memberi nasihat itu berilmu. Demikian pula orang tidak boleh diambil ilmunya, orang yang sedikit minim ilmunya dari kalangan para ustaz. Orang yang kalau ceramah tahunya hanya cerita. Yang kalau dia ceramah cerita. Ada kejadian pekan lalu, ada kejadian setahun yang lalu, ya, ada cerita yang demikian, saya tidak tahu benar atau tidaknya. Semua isi ceramahnya cerita melulu. Nah, ya, kenapa? Hasil dari baca koran juga itu biasanya. Nah, ada kejadian ini, akhirnya itu jadikan bahan ceramah. Nah, sehingga pernah terjadi satu hal yang ya cukup menggelitkan. Nah, ada seorang khatib, dia ingin khutbah Jumat. Maka pada khutbah Jumat itu dia
menjelaskan bahwa pada khutbah kita kali ini saya ingin membahas satu pembahasan yang mungkin jarang dibahas oleh para khatib-khatib yang lain. Saya ingin membahas tentang peranan pramuka dalam pembangunan. Apa faedahnya peranan pramuka dalam pembangunan? Allahumma ta'ala. Mungkin pagi hari dia baca koran tentang kegiatan pramuka. La haula wala quwwata illa billah. Nah, oleh karena itu para ulama salaf mereka membenci para qusas yang kalau dia ceramah cerita, penuh dengan cerita. Terjadi ini, terjadi itu dan seterusnya. Para ulama membencinya. Ini dijelaskan ya oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kata beliau, "Aktsaru kalamil wa'az ar-raqa'i, fa idza tashaghala al-insanu bi sama'iha al-fiqh qalla 'ilmu." Kebanyakan ya ceramah-ceramah para penasihat itu adalah raqa'i, selalu rasik, masalah hati, jagalah hati. Apabila kemudian seorang itu menyibukkan diri mendengarkan ceramah-ceramah mereka dari menuntut fikih, maka akan minim ilmunya, semakin sedikit ilmunya. Kalau ada orang dikenal penasihat, masya Allah, dia rajin datang. Tapi kalau mendatangi majelis ilmu yang membahas tentang usul fikih, gak ada yang mau hadir. Pembahasan tentang nahwu misalnya, gak ada yang mau hadir. Pembahasan tentang prinsip-prinsip Islam, ada yang mau hadir. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau, "Innama kariha salaf al-qasasa li ahadi sittati asya." Sesungguhnya para ulama salaf mereka membenci orang-orang yang kalau ceramah selalu menyebutkan tentang kisah-kisah karena disebabkan satu dari 6 keadaan. Yang pertama, annal qauma kanu 'ala al-iqtida' wal ittiba', fa kanu idza ra'u ma lam yakun 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dahulu mayoritas mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila mereka melihat ada seorang yang tidak berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka segera mengingkarinya. Ya, itu pada zaman para ulama salaf, di mana para ulama sunnah mereka masih banyak yang hidup. Sehingga ada orang yang nyeleneh, yang tahunya kalau dia ceramah bisa diingkari oleh mereka. Ini adalah suatu hal yang aneh. Ya, yang mereka ketahui kalau seorang ceramah, ya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang mungkin hampir tidak ada yang mengingkari kecuali sedikit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka senang dengan kisah-kisah. Yang kedua, annal qasas fi akhbar mutaqaddimin tanduru sihhati. Kenapa para ulama membenci para qusas itu? Karena kisah-kisah yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu jarang ada yang sahih. Ya, kebanyakannya dinukil dari kisah-kisah Israiliyat. Sementara di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencukupi daripada mengambil berita-berita Israiliyat. Yang ketiga, anna tajahula bidzalika yushiru 'anil muhim min qira'atil Qur'an. Bahwa menyibukkan diri dari kisah tersebut akan memalingkan seorang dari mempelajari yang terpenting, yaitu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, meriwayatkan hadis dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anna fil Quran min al-qasas wa fi sunnah min al-ibad ma yakfi an ghairihi mimma la tatayaqqan sihhatuhu. Bahwa di dalam Al-Quran sudah banyak kisah-kisah, di dalam sunnah juga sudah banyak nasihat-nasihatnya, itu sudah mencukupi daripada menyebutkan kisah-kisah yang tidak jelas, yang tidak diketahui kesahihannya. Yang kelima, anna aqwaman mimman dakhala fid din ma laysa minhu qassu. Bahwa banyak orang mereka itu masuk ke dalam Islam yang sebelumnya mereka bukan muslim, ketika masuk ke dalam Islam berbicara. Sehingga banyak mereka menyebutkan kisah-kisah. Ya. Fa asqalu fi qasati ma yusiru manawa. Sehingga mereka banyak memasukkan dalam kisah-kisah mereka sesuatu yang dapat merusak hati-hatinya orang-orang awam dari kaum muslimin. Nah, ini yang jadi masalah. Ada seorang baru meninggalkan agama kufurnya.
ketika dia menjadi seorang muslim loh, jadi ustaz, jadi dai, jadi penceramah, dipanggil ke sana kemari, ya, dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah menuntut ilmu, di mana kok bisa menjadi seorang yang memberi faedah kepada yang lain. Yang keenam, anna umum al-qusas la yataharrawna as-shawab wa la yahtarizuna min al-khata' li qillati ilmihim wa taqwahum. Mayoritas orang-orang yang hanya pandai bercerita itu biasanya mereka tidak menjaga keotentikan beritanya. Nah, yang terpenting bagi mereka ini menarik orang apa tidak, dia jadi masalah. Ya, ini kira-kira kalau diceritakan orang itu terkagum-kagum atau tidak. Kalau terkagum meskipun riwayatnya palsu nggak jadi masalah. Nah, ya, sampai pernah kejadian Al-Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula Yahya bin Ma'in. Beliau dan Yahya bin Ma'in sholat di satu masjid. Kalau zaman dahulu mereka kalau selesai sholat, biasanya orang kalau mau mengumpulkan duit, ya, tasawuf, minta-minta, itu dengan cara mereka membaca sesuatu, apakah ayat atau membaca hadis di hadapan kaum muslimin yang setelah sholat. Tujuannya apa? Kalau mereka tertarik mendengarkannya, ya, maka biasanya mereka ngasih lebih banyak. Ya, seperti pengamen sekarang. Ya, kalau lagunya bagus biasanya penghasilan lebih banyak daripada yang lainnya. Walhasil suatu ketika ada seorang setelah sholat dia berdiri. Maka ketika dia berdiri dia membaca hadis. Dia mengatakan dalam riwayatnya, haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Telah memberitakan pada kami Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Keduanya mengatakan haddatsana fulan seterusnya sampai kepada Rasulullah, lalu menyebutkan hadis yang hadis itu amalan sedikit tapi ganjaran luar biasa, ya, besarnya. Setelah mendengarkan itu Imam Ahmad heran. Saya tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Apa kamu pernah meriwayatkan Yahya bin Ma'in? Kata Yahya bin Ma'in, saya tidak pernah meriwayatkan. Nah, lalu dari mana orang ini? Nah, orang ini setelah menyampaikan hadis tersebut, dia pun berkeliling untuk mendapatkan duit. Nah, walhasil Imam Ahmad pun memanggilnya. Dia menyangka kalau dipanggil itu akan mendapatkan uang yang lebih besar. Ini panggilan khusus dari Imam Ahmad rahimahullah. Akhirnya setelah datang ditanya, nah, kamu hadis ini dengarkan dari mana? Dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kata Ahmad bin Hanbal, saya ini Ahmad bin Hanbal dan ini Yahya bin Ma'in. Kami tidak pernah meriwayatkan itu. Nah, kata orang ini, emangnya Ahmad bin Hanbal cuma kamu? Di dunia ini ada 17 yang namanya Ahmad bin Hanbal. Allah musta'an. Ini kasar, ya, senangnya membuat orang itu terkagum-kagum meskipun kadang meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Di antara orang tidak boleh diambil ilmunya adalah orang yang sedikit ilmunya dari kalangan ahli ibadah. Dalam hal urusan ibadah, masya Allah, rajin. Sampai di siang hari itu wajahnya pucat. Kenapa? Karena sibuk ibadah di malam hari. Tapi dia tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah talaqi ilmu di hadapan para ulama, sehingga seperti itulah keadaannya. Dia kadang-kadang menyampaikan ilmu kepada yang lainnya, kadang-kadang menasihati yang lain, sementara dia tidak punya ilmu, sehingga dia tidak memberikan faedah kepada umat. Namun orang-orang yang seperti ini banyak menyesatkan umat. Oleh karena itu, ya, kata Ibnul Mulaqin rahimahullah, fihi anna nurul ilmi yazidu ala nuril ibadah kama mithluhu bil qamar binisbati li baqil kawakib. Nah, di dalam hadis ketika beliau menjelaskan hadis Abu Darda, wa fadlul ilmi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan ilmu alim dibandingkan seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa cahaya ilmu itu lebih dibandingkan cahaya ibadah. Perbandingannya seperti bulan yang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Wal murad fi hadhihi al-akhbar bil 'alim man sarafa zamanahu lit-ta'lim wal ifta wal tasnif wa nahu dzalik. Yang dimaksud di sini alim di dalam hadis ini adalah seorang yang memfokuskan dirinya untuk mengajar,
memfatwakan ataukah menulis karya ilmiah dan yang semisalnya. Wa bil 'abidi man inqata'a lil ibadati tarikan dzalika wa in kana 'alima. Yang dimaksud dengan orang yang ahli ibadah adalah seorang yang memfokuskan dirinya ibadah sehingga dia meninggalkan untuk mengajar orang lain. Dia tidak memberi fatwa kepada yang lainnya. Dia tidak menulis karya ilmiah terhadap yang lainnya meskipun dia seorang yang memiliki ilmu. Nah, demikian pula termasuk di antara orang yang tidak diperbolehkan diambil ilmunya adalah seorang dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, ahlul hawa dan ahlul bid'ah, ahlul hawa mengambil ilmu dari mereka adalah merupakan racun yang akan memudaratkan seorang muslim dan akan menyimpangkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Abu Umayyah al-Jumahi bahwa beliau bersabda min asyrafis sa'ati an yultamas al-ilmu 'inda al-asagir. Di antara tanda-tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari al-asagir. Al-asagir kalau diterjemahkan orang-orang kecil. Namun jangan dipahami bahwa yang dimaksud orang kecil ini orang yang tubuhnya pendek misalnya, atau orang yang muda umurnya. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mubarak. Hadis ini kata beliau al-asaghiru min ahli bidah. Yang dimaksud asagir di sini adalah ahlul bidah. Di antara tanda-tanda hari kiamat mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Dan itu pula dikuatkan dengan asar Abdullah bin Mas'ud kata beliau, la yazalu an-nas bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa an umanaihim fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Manusia ini senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir, pembesar-pembesar, ulama dan orang-orang yang penuh amanah. Apabila mereka mengambil dari sighar dan orang-orang jahatnya, maka mereka akan binasa. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau ditanya tentang makna perkataan Ibnu Mas'ud, sighar itu siapa? Orang-orang kecil itu siapa? Kata beliau, hum ahlul bid'ah. Yang dimaksud adalah ahlul bid'ah. Fa amma saghirun yu'addi ila kabir, fa huwa kabir. Adapun anak muda, ya. Adapun anak muda yang mereka merujuk kepada yang tua, maka itu termasuk kabir, bukan saghir. Adapun saghir itu ahlul bid'ah yang terputus rantai ilmunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terputus. Adapun ahlus sunnah meskipun muda namun dia merujuk kepada para ulama, maka ilmu mereka bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang disebutkan oleh Ibrahim al-Harbi. Beliau mengatakan la yazaluna bi khairin ma atahum al-ilm min qibali kubara'ihim. Senantiasa mereka dalam kebaikan selama ilmu itu diambil dari pembesar-pembesar mereka. Ma'nahu kata beliau, maknanya anna as-saghira idza akhadha bi qawli Rasulillah was-sahaba wat-tabi'in fa huwa kabir. Ya, bahwa anak muda apabila dia mengambil sabda Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, maka dia kabir meskipun usianya muda. Wa syekhul kabir in akhadha bi qawli Abi Hanifah wa taraka sunan fa sahih. Adapun seorang umurnya sudah tua syekh, namun dia hanya mengambil ucapannya Abu Hanifah lalu meninggalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahih. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa yang dimaksud sahih ahlul bid'ah atau orang-orang yang ta'assub. Ya, orang-orang ta'assub meninggalkan kitabullah, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang umurnya muda tapi dia senantiasa mengikuti kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tetap disebut sebagai kafir. Termasuk di antara orang yang tidak diambil ilmunya adalah al-qurra. Orang yang hanya pandai membaca Al-Qur'an. Nah, sementara dia tidak memiliki ilmu atau minim ilmunya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halaku ummati fil kitab wal laban." Kebinasaan umatku ini pada Alkitab, pada Al-Qur'an dan pada
susu. Binasanya umat ini pada Al-Quran dan terletak pada susu. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mal kitab wal? Apa yang dimaksud Alkitab? Apa yang dimaksud laban, susu? Apa yang menyebabkan kok umat ini binasa disebabkan karena Al-Quran, disebabkan karena susu? Kata beliau, yata'allamuna Al-Quran fayata'awwalunahu ala ghairi ma anzalallah. Yaitu mereka-mereka yang belajar Al-Quran lalu mereka merubah-ubah maknanya. Mereka mentakwilnya dengan selain dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merubah-ubah makna Al-Qur'an. Yang kedua, mereka senang susu sehingga mereka meninggalkan jamaah, sehingga mereka meninggalkan salat Jumat, wa yabdu, dan mereka pun binasa. Mereka pun menjadi binasa. Tadi dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa akan ada di antara manusia mereka sibuk mempelajari Al-Quran, tapi sesat, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati ala ummati zaman yakthuru qurra wa yaqillu fuqaha. Akan muncul di tengah-tengah umatku ini zaman semakin banyak para pembaca Al-Quran dan semakin sedikit para fuqaha, orang-orang yang mengerti tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yarmu fiha al-saghir?" Bagaimana kondisi kalian ketika kalian ditimpa fitnah? Orang-orang tua mereka menjadi pikun dalam keadaan terjerumus ke dalam fitnah. Anak-anak mereka menjadi dewasa dalam keadaan mereka mengamalkan fitnah dan kesesatan itu. Wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan fa idza ghayirat qalu ghayirat sunnah. Lalu kemudian manusia menjadikan itu sebagai sunnah. Sehingga kalau itu dirubah, kata mereka, kok sunnah ini kok sudah dirubah? Padahal itu kesesatan. Ya, mereka menganggap itu sunnah. Ketika ada orang mengajak mereka kembali kepada kitabullah sunnatul Rasul, maka dia pun segera mengingkari. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud ditanya, kapan hal itu terjadi wahai Abu Abdurrahman? Kata beliau, idza kathurat qurra wa qallat fuqaha'ukum. Apabila semakin banyak orang-orang yang hanya pandai membaca Al-Quran di antara kalian, dan semakin sedikit orang-orang yang faqih di antara kalian. Wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Dan semakin banyak umara-umara kalian, pemimpin-pemimpin dan penguasa kalian, namun semakin sedikit orang-orang yang punya amanah. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Sementara orang-orang ingin mencari dunia dengan amalan akhirat. Dia belajar agama tapi tujuannya untuk mendapatkan kedudukan dalam kehidupan dunianya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimahullah, seluruhnya adalah peringatan-peringatan dari orang-orang tersebut dan dari ciri-ciri orang itu agar kemudian kita tidak mengambil ilmu dari mereka. Semoga apa yang kita jelaskan memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan pada dasarnya banyak fawaid yang bisa kita ambil dari buku ini, dan karena banyak lagi penjelasan dari beliau. Ya, dan di sini juga beliau menyebutkan syubhat-syubhat sebagian hizbiyun yang menjadikan kaum muslimin itu lagi dari para ulama dan tidak menjadikan para ulama itu sebagai rujukan. Dan semoga apa yang kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan kita di siang hari ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Kalau ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, maka itu datangnya dari diri pribadi saya dan dari syaitan, dan saya juga minta maaf kepada anda sekalian. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menjadikan hati-hati kita hati-hati yang ikhlas, dan amalan-amalan kita sebagai amalan-amalan yang senantiasa mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjalan di atas jalannya para sahabat dan para ulama salaf. Allahul hadi ila sawa'is sabil. Fa akhir da'wana alhamdulillah.